Halo guys, pagi. Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana perjuangan saya untuk melawan penyakit, yaitu penyakit tumor ya guys, yang mana menyerang pipi sebelah kanan saya di ini, yaitu saya terkena tumor kelenjar liur guys. Jadi pertama kena terdeteksi itu pada bulan Desember ya guys, dimana waktu itu timbul benjolan di bagian depan telinga saya di sini. Jadi waktu itu masih ukuran kecil ya, mungkin sebesar kacang hijau ya. Saya abaikan pada saat itu. Sekitar tanggal 10 Desember pertama saya mendeteksinya. Setelah beberapa minggu, setelah 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu sebelum Natal, saya pergi ke dokter dan memeriksakan penyakit saya, dan dokter pada saat itu mengatakan bahwa dia belum bilang tumor, tapi jika 4 hari benjolan ini belum mengecil, saya diharuskan datang ke dokter bedah ya. Saya waktu itu ke dokter umum. Jadi saya diberikan obat penahan sakit dan antibiotik, dan nyatanya setelah 4 hari yang saya takutkan benar-benar terjadi, benjolan saya sama sekali tidak mengecil guys. Jadi saya waktu itu dokter berpesan memberikan pantangan melarang minum kopi, minuman yang dingin, dan makanan yang asam-asam. Setelah itu benjolan itu mulai terasa sakit. Yang awalnya saya tidak merasakan sakit, dan saya mencoba mencari-cari apa penyebab penyakit ini, dan saya lagi-lagi pergi ke dokter ahli bedah sesuai saran dokter yang saya datangi pertama. Dan dari diagnosa dokter mengatakan bahwa penyakit saya itu dari virus ya, virus yang menyerang sistem kelenjar getah bening saya, jadi menimbulkan pembengkakan dari diagnosa dokter. Dan beliau juga mengatakan antara dua kemungkinan, yaitu kelenjar getah bening atau kelenjar liur saya. Dan saya diberikan obat antibiotik dan juga penahan sakit seperti biasa, dan saya tunggu. Akhirnya setelah seminggu belum ada perubahan juga, dan benjolannya semakin terasa sakit dan semakin membesar. Dan akhirnya saya putuskan ke dokter yang lain lagi itu guys, ke dokter ahli bedah juga, tapi di rumah sakit yang lain saya coba, dan saya diponis penyakit gondongan guys, yaitu kelenjar liur saya memang membengkak. Itu biasa karena membengkak sebelah. Akhirnya saya diberi obat lagi, antibiotik dan penahan sakit, dan akhirnya saya tunggu lagi sekitar 5 hari, tidak ada perubahan lagi. Dan akhirnya saya kembali ke dokter itu, dan beliau menganjurkan untuk saya ronsen kontras ya, dan periksa darah. Namun saya mengabaikannya. Di situ saya mulai putus asa guys, dan saya kembali lagi ke dokter yang pertama guys, ke dokter yang kedua. Dan dokter untuk menganjurkan saya untuk biopsi untuk mengecek apakah benjolan itu disebabkan apa. Dan akhirnya saya mengikuti anjuran dokter, dan dengan modal biaya sekitar 700.000 saya pergi ke suatu rumah sakit dan melakukan biopsi. Dan akhirnya keesokan harinya saya tes biopsi, dan malamnya saya ke dokter itu lagi, dan hasilnya saya positif tumor kelenjar liur guys, tumor jinak kelenjar liur. Di situ mental saya mulai jatuh guys, dan segala upaya di saat itu juga pemikiran saya terpecah karena ayahanda saya sedang sakit keras, yang mana saya juga harus mengobati penyakit saya. Dan akhirnya saya putuskan untuk memprioritaskan ayah saya dulu,
sambil menggunakan obat-obatan herbal untuk mengobati penyakit saya. Namun setelah 3 hari saya diponis, saya mendapat kabar buruk bahwa ayahanda saya meninggal dunia, guys. Disitulah mental saya semakin hancur dan saya mencoba untuk bangkit lagi dengan menggunakan pengobatan herbal. Dan singkat cerita, saya mencoba hingga sebulan dengan bermacam-macam obatan herbal seperti bajaka dan daun sirsak dan sarang semut, kulit manggis berbentuk kapsul, segala macam sudah saya coba, guys, untuk pengobatan herbal. Namun setelah saya menargetkan sekitar 1,5 bulan, yaitu di bulan Februari ya, guys, tidak ada perubahan dan benjolan saya tidak mengecil juga, namun cenderung membesar perlahan-lahan. Jadi beberapa keluarga saya menganjurkan untuk operasi, namun saya masih bersikeras untuk melakukan pengobatan herbal dan saya memberikan tenggat waktu 1 bulan dari untuk pengobatan herbal yang terakhir. Saya coba, akhirnya tidak ada perubahan lagi, guys. Dan akhirnya pada bulan Maret ini, tanggal 10, saya bertekad untuk ke dokter dan pada saat itu sedang maraknya wabah COVID-19 ya, guys. Saya ingin memutuskan untuk operasi, guys. Tekad saya sudah bulat dan akhirnya dokter juga memberikan anjuran untuk tanggal 12 saya operasi. Namun dokter itu sedang ke Jepang, guys. Akhirnya saya ikuti anjuran beliau, saya tunggu. Singkat cerita tanggal 20 beliau kembali. Dan lucunya waktu itu beliau juga tanggal 21 sudah menetapkan tanggal operasi saya. Namun karena beliau kembali dari Jepang, beliau dikarantina. Saya tidak jadi operasi tanggal 21. Ditunda lagi selama seminggu. Dan akhirnya tanggal 31 saya opname di rumah sakit tertentu dan tanggal 1 saya operasi, guys. Diputuskan. Yang saya takutkan dari awal, yang saya hindari adalah operasi karena saya ingin herbal dan menghindari bekas luka dan cacat dari wajah ya, guys. Namun karena tekad bulat saya, akhirnya saya operasi dan inilah hasilnya, guys. Dan wajah yang saya takutkan, wajah saya sarafnya rusak, guys, tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan. Dan itulah, guys, jadi kesimpulannya menurut saya, saran saya, jika kalian mengalami benjolan sekecil apapun itu, harap secepatnya kalian periksakan ke dokter ya, guys. Dan saya juga menerapkan diet ketat, guys. Pada saat itu saya mencoba jenis-jenis diet ubi dan diet keto, guys, untuk dan barangkali bisa menurunkan atau menyembuhkan penyakit saya, guys, hingga saya turun sekitar 6-7 kilo, guys. Berat saya awalnya 84 dan saat itu berat rendah saya sekitar 74, guys. Jauh sekali turunnya, guys. Dari dalam 2 minggu saya turun 7 kilo. Dan dengan perjuangan, semangat untuk menyembuhkan sakit, akhirnya saya berhasil menyembuhkan penyakit saya dengan mengangkat tumor saya, guys. Jadi jika kalian mengalami bengkak atau benjolan, sebaiknya kalian cepat prioritaskan pengobatan medis ya, guys. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan herbal, prioritaskan pengobatan medis. Jika kalian ingin menggunakan herbal, gunakan tenggat waktu. Jika kalian tidak sembuh sesuai waktu yang kalian tetapkan, sebaiknya kalian operasi atau menggunakan medis secepatnya, guys. Karena jika terlambat atau kalian mengabaikan pengobatan medis, penyakit kalian akan semakin parah. Itu saja, guys, yang bisa saya sampaikan.
Semoga yang mengalami sama seperti saya yang mengalami penyakit kanker dan tumor, secepatnya kalian bisa mengobati menggunakan medis ya guys. Terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya.